Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, dihindarkan dari segala wabah dan musibah. Amin. Selamat berjumpa dengan trik sukses penilaian akhir semester. Untuk itu, mari kita ikuti video ini sampai akhir. Selamat sukses untuk anak-anak sekalian. Banyak yang salah ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya besok betul semua ya, tidak ada yang salah, amin. Baik, langsung kita mulai saja. Pilih jawaban yang paling benar. Nomor 1, perhatikan amalan pada aktivitas ibadah haji berikut ini. 1, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. 2, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3, Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Amalan tersebut merupakan amalan yang dikerjakan pada saat melaksanakan. Nah, ini jawabannya tahallul. Ya. Salah ya. Jadi jawaban yang betul apa? Tawaf. Baik. Kita lanjutkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa trik ya atau tip bagaimana kita mendapatkan nilai tertinggi di dalam penilaian akhir semester ya. Dengan trik ini mudah-mudahan kita nanti dapat nilai 100 ya. Trik yang pertama yaitu mempelajari atau membahas soal-soal yang lalu. Ini contohnya ini. Kita sudah nomor 1 sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita bahas nomor 2. Salah satu rukun haji adalah sa'i. Ketentuan yang berkaitan rukun haji tersebut adalah. Ini dia menjawab dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Ini betul ya, jawaban nomor 2 betul. Nah, luar biasa. Baik, seperti itu sehingga kita nanti akan ingat terus ya dengan trik mempelajari atau membahas materi-materi soal ujian yang lalu. Ini kita akan lebih ingat ya. Nah, tadi nomor 1 sudah ya. Nomor 1 tadi bukan tahallul ya, tapi apa? Tawaf, karena dimulai diakhiri dari Hajar Aswad, kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Ini jelas adalah tawaf. Baik, nomor 2 tadi sudah ya. Sekarang nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Ini rukun haji, ada tawaf, wukuf, tahallul, ihram, tertib sa'i. Kemudian di sini artinya ya. Rukun haji dan artinya yang benar ditunjukkan pasangan titik-titik. Ini teman kita yang telah mengerjakan soal ini menjawab ini 1B, 3D, 4E. Ternyata salah ya. Jadi jawaban yang benar 3B, 4E, 6F. 3B itu 3 itu tahallul, B itu mencukur rambut ya, tahallul. Kemudian 4E, 4 itu ihram, E itu berpakaian putih tidak berjahit nih bagi lelaki ya. 6F sa'i, F itu berlari-lari kecil dari sofa ke Marwah ya. Ini yang betul ini 3B, 4E, 6F. Baik, kita lanjut. Umroh sering disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibanding dengan haji. Pertanyaannya, yang tidak termasuk rukun umroh adalah. Ya,
Ini mana? Teman kita menjawab tahalul. Ternyata salah ya. Jadi yang tidak termasuk rukun umroh itu wukuf ya. Jadi wukuf ini tidak ada di dalam umroh. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. 5. Perhatikan ketentuan haji di bawah ini. 1. Membaca talbiyah. 2. Membaca sholawat. 3. Ikhram. 4. Tawaf kudum. 5. wukuf. 6. Masuk Ka'bah. 7. Tawaf ifadah. 8. sa'i. Ketentuan tersebut di atas yang termasuk rukun haji terdapat pada nomor. Nah, ini dia menjawab 2, 4, 6, 8. Ternyata salah ya. 2 ini baca sholawat. 4 tawaf kudum. 6 masuk Ka'bah. 8 sa'i. Jawaban yang benar apa? 3, 5, 7, 8. 3 itu ikhram, 5 itu wukuf, 7 itu tawaf ifadah, 8 itu sa'i. Ya. Ini ketentuan yang termasuk rukun haji. Kita lanjut nomor 6. Ya, ternyata mudah ya. Ini untuk meraih nilai tertinggi caranya cukup membahas seperti ini. Ini trik pertama. Ikuti terus ya nanti sampai akhir ya supaya kita mendapatkan nilai maksimal. Nomor 6. Wukuf di Arafah merupakan salah satu dari titik-titik. Ini teman kita menjawab syarat haji. Bagaimana? Salah ya. Yang betul apa? Rukun haji. Jadi wukuf di Arafah itu termasuk rukun haji. Baik, nomor berikutnya. 7. Mabit atau bermalam di Musdalifah merupakan rangkaian dari. Nah, ini salah lagi ya teman kita jawabnya. Dia jawab sunnah haji. Yang betul apa? Wajib haji. Jadi mabit atau bermalam di Musdalifah itu termasuk wajib haji. Baik, lanjut nomor 8. Serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji dan jika tidak dilaksanakan hajinya tidak sah disebut titik-titik. Ini teman kita salah lagi ya, menjawab wajib haji. Yang betul apa? Rukun haji. Jadi rukun haji itu jika tidak dilaksanakan hajinya tidak sah ya. Ini rukun haji. Kita lanjut. Nomor 9. Perhatikan potongan Quran surat Al-Imran ayat 97 berikut. Fihi ayatum bayinats. Potongan ayat tersebut artinya barang siapa mengingkari, ini ya. Teman kita jawabnya salah lagi. Ternyata bukan ini. Mana jawaban yang betul? Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Nah, ini fihi ayatum bayinats. Oke, ini di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Kita lanjut. 10. Perhatikan bacaan berikut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini jawabannya salah lagi ya. Dia menjawab apa? Tasdik. Apa yang betul? Ini bacaan apa? Talbiyah. Ya, ini bacaan talbiyah. Baik, kita lanjut. Nomor 11. Seorang pengusaha dengan penghasilan bersih 25 juta per bulan. Jika penghasilannya sudah memenuhi nisab dan haul yang harus dikeluarkan zakat perdagangannya. Berapakah yang dia harus keluarkan zakatnya setiap tahun? Jawabnya 7.500.000. Bagaimana ngitungnya? Ini 1 bulan 25 juta. Berarti 1 tahun 300 juta. Ya. 300 juta kali 2,5%. Nanti dihitung sendiri ya, ketemunya ini.
7.500.000. Baik, kita lanjut. Nomor 12. Penghasilan bersih Haji Muhaimin sebesar 350 juta. Ya, ini per tahun. Maka zakat mal yang harus dikeluarkan sebesar, ya ini teman kita menjawab 8.450.000. Ini juga sama ya, dikalikan berapa? 2,5%. Berapa yang betul? Jawaban yang benar 8.750.000. Nanti dicoba dikalikan, ini dikalikan 2,5% ya, ketemunya. Betul nggak ini? 8.750.000. Baik, kita lanjut nomor 13. Pak Karim akan mengeluarkan zakat binatang ternaknya melalui amil. Ya, melalui amil zakat. Ia mempunyai 100 ekor kambing. Berapakah zakatnya? Nah, ini teman kita menjawab 2 ekor kambing umur 3 tahun. 3 tahun lebih. Salah ya ternyata. Yang betul ini adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Nanti dicari di buku ya, di buku paket. Baik, kita lanjutkan nomor 14. Pada tanggal 5 April 2018, Ibu Rina membeli emas sebanyak 400 gram ya, 400 gram. Ia harus mengeluarkan zakatnya. Ini 14 ini enggak pakai ya. Ia harus mengeluarkan zakatnya setelah 1 tahun ya, yaitu pada tanggal 4 April 2019. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Nah, teman kita jawabnya 15 gram. Yang betul berapa? 10 gram ya. 10 gram. Ini juga 2,5% ya. Baik, nomor berikutnya 15. Pada tanggal 10 Maret 2018, Danar mulai berdagang barang-barang elektronik dengan modal awal 75 juta. Setelah setahun, harta dagangannya bertambah menjadi 80 juta. Sebagai seorang muslim, ia berkewajiban mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Maka jumlah uang zakat yang harus dikeluarkan oleh Danar adalah sejumlah. Ini teman kita menjawab 2.350.000 ya, salah ya. Yang betul 2 juta. Ya. Ini juga sama kali 2,5% ya. Kita lanjut nomor 16. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Arti dari zakat adalah, ini dijawab menyucikan. Nah, betul ya, dicentang ini berarti tanda betul. Ini luar biasa, betul nih nomor 16. Nomor 17. Ini salah lagi ya, kalau kelihatan merah ini salah. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa seorang muslim menjelang sholat Idul Fitri disebut titik-titik. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa orang muslim menjelang sholat Idul Fitri disebut, ini dia jawab zakat mal. Yang betul zakat fitrah ya, yaitu dengan mengeluarkan 2,5 kilogram bahan makanan pokok ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 18. Orang yang wajib membayar zakat dinamakan. Ini teman kita menjawab mustahqiq. Jadi orang yang wajib membayar zakat dinamakan mustahqiq.
Gimana? Salah ya. Yang betul muzaki ya, orang yang membayar zakat itu namanya bukan mustahik tetapi muzaki. Nomor 19. Perhatikan daftar jenis harta berikut ini. 1. Emas dan perak. 2. Harta perniagaan. 3. Peternakan. 4. Hasil pertanian. Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93,6 gram adalah, ini teman kita menjawab 2 dan 4. 2 ini harta perniagaan dan hasil pertanian. Salah ya. Yang betul 1 dan 2. Emas, perak, dan harta perniagaan. Baik. Nomor 20. Batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut apa? Batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut titik-titik. Nah, teman kita menjawab barang. Salah. Yang betul apa? Nisab. Jadi kalau dibalik, nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seorang sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu disebut nisab. Baik, kita lanjutkan nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kejujuran merupakan sifat terpuji dan kunci sukses dalam kehidupan sehari-hari. 2. Orang yang jujur akan selalu miskin dan rendah di hadapan orang lain. 3. Kejujuran dapat mengantarkan kepada kebaikan. 4. Orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Pernyataan di atas yang merupakan pentingnya kejujuran adalah. Ya, ini sahabat kita menjawabnya 1, 2, dan 3. Ternyata salah ya. Coba yang betul 1, 3, 4. Kita teliti. 1 itu kejujuran merupakan sifat terpuji dan kunci sukses dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya? 3. Kejujuran dapat mengantarkan kepada kebaikan. Ini betul. 4. Orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Betul ya? Baik, kita lanjut. Nomor berikutnya 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kejujuran lisan, kejujuran niat, kejujuran kesabaran, kejujuran perbuatan. Ini pertanyaannya, pernyataan di atas yang benar adalah. Ini jawabannya 1, 2, dan 3. Tapi salah ya, ini ada tandanya pink. Jawaban yang benar adalah 1, 2, 4. Coba kita teliti. 3 itu kejujuran kesabaran. Jadi yang betul adalah 1, 2, dan 4. Kejujuran lisan, kejujuran niat, kejujuran perbuatan. Ya, tidak ada kejujuran kesabaran. Baik, kita lanjut. Nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menenteramkan hati. 2. Membawa berkah. 3. Mendapat keselamatan. 4. Mendapat harta banyak. Pernyataan di atas yang merupakan keutamaan perilaku jujur adalah. Ya, ini betul ya. 1, 2, 3. Menenteramkan hati, membawa berkah, mendapat keselamatan. Mendapat harta banyak, ini belum tentu ya. Jadi yang betul 1, 2, 3. Ini jawabannya betul. Luar biasa. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dipercaya orang lain, tidak diberi pertanyaan kubur,
tidak akan banyak masalah yang dihadapi, disukai banyak teman. Dari pernyataan di atas yang merupakan keuntungan orang yang selalu jujur. Ini salah ya, ternyata 2, 3, 4. Yang betul 1, 3, 4. 1 dipercaya orang lain. Betul ya? Orang jujur dipercaya orang lain. Tidak akan banyak masalah yang dihadapi. Betul ya, karena jujur. Kalau nggak jujur nanti ada banyak masalah ya. Kebalikannya. 4. Disukai banyak teman. Ya. Nomor 4 ini betul. Baik, sebelum kita lanjutkan nomor 24. Jadi trik yang pertama tadi kita ulang apa? Untuk mendapatkan nilai terbaik atau tertinggi atau nilai maksimal dalam penilaian akhir semester apa? Yaitu mengulang atau membahas soal-soal yang lalu ya, seperti ini kita sedang membahas nih. Kemudian trik yang kedua ya. Ini tentu menunggu ya. Trik yang kedua apa? Yaitu kita mendalami dari materi-materi ini yang perlu kita dalami. Contoh ya, ini yang gampang, keuntungan orang yang selalu jujur. Nah, ini dicari di buku ya, atau dipikirkan keuntungannya apa saja. Jadi kita perdalam materi-materi tertentu, kita perdalam. Itu trik yang kedua. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Terhindar dari sifat munafik, dapat menjadi jalan untuk masuk surga. Terbebas dari tuntutan dunia maupun akhirat. 4. Akan selalu dipuji orang lain. Pernyataan di atas yang merupakan hikmah menepati janji. Nah, hikmah menepati janji itu yang mana? Ini ternyata salah ya. Jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Terhindar dari sifat munafik. Ya, ini kita perdalam. Jadi trik yang kedua tadi apa? Memperdalam. Jadi memperdalam materi-materi yang ada di sini. Contoh ini munafik nih. Kita perdalam. Apa pengertian munafik? Munafik yaitu orang yang tanda-tanda munafik ada 3 ya. Jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, jika dipercaya berkhianat. Nah, jadi selain ini ya. Jadi pernyataan di atas yang merupakan hikmah menepati janji, itu kita terhindar dari sifat munafik ya. Menepati janji kan tidak sifatnya orang munafik, malah orang munafik itu selalu tidak menepati janji ya. Baik, kita lanjutkan nomor 26. Sifat orang yang berkata sesuai dengan kenyataan disebut. Nah, ini sangat mudah ya. Jujur, ini betul. Nomor 26, jujur. 27, orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda ceroboh. Ini salah ya. Tadi sudah ya. Orang yang berkata dusta termasuk itu tadi tanda-tanda munafik. Ya. Ingat ya, jadi kita bertambah ingat kalau kita mendalami salah satu materi yang dianggap penting. Kita lanjutkan nomor 28. Menurut Quran surat Ali Imran ayat 77 bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah SWT akan mendapat. Nah, nanti dibuka ya, Quran surat Ali Imran 77. Di sini dijawab keringanan hukuman dari Allah. Jawaban yang benar, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi menurut Quran Al-Imran 77, orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapat ini azab. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Kita lanjutkan. 29, perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat di atas mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman untuk, ini jawabnya, berkata benar dan rendah hati, ya. Salah, ya. Yang betul apa? Bertakwa dan berkata benar. Ittaqu, nah ini bertakwa. Waqulu qaulan sadida, dan berkata benar. Baik, nomor selanjutnya 30. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengucapkan insya Allah. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji. Jika terpaksa tidak dapat menepati janji, segera minta maaf. Jika tidak dapat menepati janji, tidak perlu minta maaf. Nah, ini menarik nih ya. Pernyataan di atas tentang janji yang benar adalah. Nah, ini jawabnya salah lagi ya. Ini sering salah ini yang jawabnya. Jawaban yang benar 1, 2, dan 3. Jadi pernyataan di atas tentang janji yang benar adalah 1, mengucapkan insya Allah. Jadi kalau kita berjanji, ucapkan insya Allah. 2, berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji. Ya, kita berusaha, walaupun sudah insya Allah, jangan meringankan ya. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kemudian 3, jika terpaksa tidak dapat menepati janji, segera minta maaf ya, memberi kabar ya, supaya tidak ditunggu-tunggu kalau itu kita ingin janjinya akan bertemu. Kalau janjinya akan bayar hutang juga harus terus terang ya. Kalau nggak menepati janji tepat waktu, kita harus cepat memberi kabar dan minta maaf. Karena apa? Jangan-jangan sangat penting ya. Baik, nomor selanjutnya 31, perhatikan potongan ayat berikut. La taqnatu. Nah, ini arti potongan ayat di atas adalah, ini artinya. Jawabnya janganlah kalian berpangku tangan. Salah ya. Jawaban yang benar adalah jangan kalian berputus asa. Ya, jangan kalian berputus asa. Ini nanti menjadi ingat ya. Kalau ada soal seperti ini, la taqnatu, ini akan ingat. Artinya janganlah kalian berputus asa. Nah, trik yang kedua tadi apa? Mempelajari lebih dalam. Berarti ayat-ayat atau dalil yang ada hubungannya dengan materi yang telah kita terima, ini kita pelajari ya, kita hafalkan per kata. Jadi bukan hanya la taqnatu saja yang kita hafalkan. Yang lain juga ya. Nanti akan mengantarkan kita dapat nilai maksimal atau 100 ya. Semoga anak-anak semua nanti nilainya 100 semua ya di penilaian akhir semester. Amin. 32, perhatikan potongan ayat di bawah ini. Lil insani. Arti potongan ayat di atas adalah, ini jawabnya bagi malaikat. Nah, padahal ini gampang ya, lil insani, insan masuk malaikat ya. Baik. Jawaban yang benar adalah bagi manusia. Lil insani, bagi manusia. Jadi kalau kita mendengar insan nanti langsung ingat ya, insan itu artinya apa? Manusia. Kita lanjut 33. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ini tadi keluar lagi ya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan apa tadi? Berputus asa. Mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat di atas yang bergaris bawah artinya. Ini yang ditanyakan ini lagi. Artinya apa? Ini jawabnya Allah akan memberi pahala orang yang bertawakal. Salah ya. Jawabnya yang benar, janganlah kamu
berputus asa dari rahmat Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak pernah ya berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat ya. Amin. Lanjut 34. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kandungan ayat tersebut berisi tentang, ini jawabnya larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Salah ya. Jadi jawaban yang benar, perintah Allah untuk ikhtiar dan bekerja keras ya. Jadi ayat tersebut kandungannya adalah perintah Allah untuk ikhtiar dan bekerja keras. Jadi supaya dapat nilai 100, ini trik yang ketiga, kita harus bekerja keras. Ya, maksudnya kalau belajar ya belajar yang sungguh-sungguh, kemudian berdoa sungguh-sungguh juga. Jadi ada 3 ya tadi ya. 1 apa? Membahas soal yang sudah-sudah. 2, mendalami materi-materi tertentu. 3, belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Kita lanjut. 35. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Fa'fu anhum. Artinya, ini salah lagi ya. Maka sambunglah tali silaturahmi. Salah ini ya. Jawaban yang benar apa? Maka ampunilah mereka. Fa'fu anhum. Ampunilah mereka. Ya, bisa ya besok kalau keluar kalimat seperti ini pertanyaannya. Ya, tapi yang dihafalkan bukan hanya ini aja ya, yang berkaitan dengan materi ini dipelajari. Kita lanjut. 36. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk memperbanyak istighfar. Istighfar artinya apa? Memohon kemudahan kepada Allah. Salah lagi ya. Ini sering salah ini ya. Ternyata jawaban yang benar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti istighfar. Ini karena banyak salah, ini harus istighfar ini ya yang mengerjakan. Supaya besok enggak salah lagi. 37. Bersikap positif akan hasil yang akan diperoleh dalam mengerjakan suatu atau bertindak ya, disebut apa? Ini jawabnya pesimis ya. Jawaban yang benar apa? Optimis ya, optimis. Jadi optimis itu bersikap positif akan hasil yang akan diperoleh. Jadi kalau kita sudah belajar mengulang-ulang soal ya, kemudian mendalami materi-materi ya, kemudian ini bekerja keras atau belajar sungguh-sungguh, berdoa, kita harus optimis ya. Optimis artinya apa? Bersikap positif akan hasil yang akan kita dapat. Baik, saya yakin semuanya yang bersungguh-sungguh, yang mengikuti trik-trik tadi akan dapat nilai yang bagus. Amin. 38. Berusaha dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan yang diharapkan disebut ikhtiar. Ini betul ya, ternyata ini ya. Jadi ikhtiar. Oke, 39. Berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha disebut apa? Gampang nih ya, tawakal. Ini betul nih ya, karena gampang ya, ini betul ya. Alhamdulillah, kita ikut seneng ya kalau ada jawaban yang betul gini. Jadi berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha disebut tawakal. Tapi nggak boleh langsung tawakal tanpa berusaha ya. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh dulu. Lanjut, nomor 40, perhatikan potongan ayat berikut.
Bisa langsung jawab di sini ya, biar cepat mengerjakannya. Ayat yang bergaris bawah mengandung arti apa? Ini langsung dibaca ini boleh. Yang bergaris bawah. Faida azamta fatawakal Allah. Ya. Jadi trik mengerjakan soal itu bisa dibaca dari sini dulu. Kemudian dari atasnya. Ini yang bergaris bawah apa? Yang langsung dibaca dari sini. Ya. Baik. Ini ternyata jawabannya salah juga ya. Bermusyawarah. Bukan ya. Apa yang betul? Apabila telah bertekad, maka bertawakalah kepada Allah ya. Faida azamta, bertekad bulat. Fatawakal ya, maka bertawakalah kepada Allah. Baik. Nomor 40 sudah selesai. Tinggal 20 ya. Karena soalnya ada 60 nih. Baik, kita lanjutkan. Nomor 41. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Ini betul ya. Oke, selamat. Kita lanjut. Nomor 42. Kiamat kecil disebut juga dengan kiamat sughra. Ya, sughra. Ini betul sekali. Oke, selamat. 43. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah ganti dengan alam akhirat disebut kiamat sughra. Salah ya. Jadi hancurnya alam semesta itu bukan kiamat sughra, tetapi kiamat kubro. Ini jawaban yang betul, kubro. Oke, lanjut. 44. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan masuki alam. Jawabnya gaib. Salah ya. Tapi yang betul alam barzah. Oke. 45. Malaikat yang menanyai kubur adalah malaikat. Jawabnya Malik dan Ridwan. Salah lagi ya. Ini gimana ini salah terus. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa betul semua ya. Kebalikan dari ini. Karena ini akan mudah diingat ya. Jadi salah kemudian yang betul. Ini akan ingat ini. Jadi kubur yang menanyai kubur itu siapa? Mungkar dan Nakir. Oke. Lanjut 46. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan ya Yaumul Ba'as. Ini betul ya. Alhamdulillah. Oke. Empat tujuh. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur diarahkan menuju suatu tempat yaitu padang mahsyar. Nah, betul, padang mahsyar. Oke. 48. Hari ditimbangnya amal manusia dinamakan Yaumul Ba'as. Salah ya, Yaumul Ba'as. Apa yang betul? Yaumul Mizan. Ya, ditimbang itu mizan. Yaumul Mizan yang betul. Oke, lanjut. 49. Ini cepat ya ternyata ya. Dan kita ingat. Perhatikan ayat berikut. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Oke. Quran Yasin 51 menjelaskan tentang ini Yaumul Hisab. Salah ya. Yang betul apa? Yaumul Ba'as. Ya. Yaumul Ba'as. Oke, 51 ya. Yasin 51 tentang Yaumul Ba'as. Baik. Nomor 50. Perhatikan ayat berikut. Jadi langsung kita baca ininya ya. Ayat bergaris bawah mengandung arti. Nah, dari sini aja. La roiba fiha. Artinya tidak ada yang tidak dibangkitkan. Salah ya. Yang betul
tidak ada keraguan. La roiba fiha, tidak ada keraguan. Oke. Lanjut 51. Maksud dari hukum izhar. Ini tajwid ya ini ya. Maksud dari hukum izhar adalah apabila bacaan dibaca dengan, jawabnya berdengung. Gimana? Disilang lagi. Salah ya. Izhar nih bukan berdengung. Ya, apa? Jelas ya. Jadi jawaban yang benar adalah jelas. Jadi bacaan izhar itu artinya bacaan jelas. Oke, nanti dipelajari lebih dalam ya tentang hukum bacaan izhar. 52. Halqi adalah sebutan untuk keluarnya huruf izhar yang berarti halqi. Ini jawabnya mulut. Yang betul tenggorokan ya. Jadi halqi itu artinya tenggorokan. Jadi izhar bacaan jelas karena huruf-huruf dari tenggorokan. Lanjut. 53. Huruf-huruf izhar halqi terdiri dari titik-titik huruf. Ini jawabnya 7 huruf. Ya, jawaban yang benar berapa? 6 huruf. Ya, ada 6 ya yang betul. Jadi izhar itu hurufnya ada 6 ya. Ingat ya, habis 5 berapa? 6. Baik, lanjut. 54. Huruf, perhatikan kelompok huruf berikut. Yang termasuk izhar khalqi adalah, ini jawabnya nomor 1. Betul ya? Jadi kha, ha, ain, ghain. Ini semuanya huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan. Kalau ini, iya ini satu tok ini, ya, yang dari tenggorokan. Tapi yang lain, jim ini tidak dari tenggorokan, kha dari tenggorokan, kha tenggorokan. Jadi yang betul ini semua ini nomor 1 ya. Oke, selamat pagi, betul. Oke, perhatikan potongan Quran surat Al-Maidah 32 ini. Yang mengandung bacaan izhar khalqi. Ini yang mana? Izhar khalqi. Jawabnya 4 dan 5. Ini salah ternyata. Yang betul 1 dan 3. 1 min ajli. Jadi non mati bertemu alif atau hamzah ini izhar ya. Izhar khalqi. Kemudian nomor 3. Nah ini juga nafsin au. Jadi tanwin bertemu alif atau hamzah ini juga izhar. Jadi yang betul 1 dan 3 bukan 4 dan 5. Baik. Nomor 56. Pengertian idgham bigunah adalah, ya tinggal dikit ya, tinggal 4 nanti ya. Di berbagai trik sudah mempelajari soal-soal, sudah mendalami materi-materi tertentu sudah. Ya, kemudian kita harus sungguh-sungguh dalam belajar dan berdoa. Oke. Kemudian yang terakhir, tambah trik yang terakhir apa? Semangat ya, semangat terus ya untuk belajar dengan diniati lillahi ta'ala ya. Semua itu diniati lillahi ta'ala. Jadi hanya karena Allah yang kita lakukan, maka akan lebih enak ya. Baik, 56 kita ulang. Pengertian idgham bigunah adalah, ini salah, yang betul jawaban yang benar jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bigunah dibaca dengung. Nah ini idgham bigunah. Jadi ini jawaban 56 salah ya. Oke, 57. Pengertian idgham bila gunah adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah dibaca tanpa dengung. Ya, ini betul ya. Bila gunah artinya tanpa dengung. Kalau bigunah dengan dengung. Baik, 58. Pengertian gunah dalam idgham bigunah adalah dengung ya. Jadi gunah itu artinya dengung, betul. Oke, selamat. Banyak yang salah ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya besok betul semua ya. Tidak ada yang salah. Amin. 59. Perhatikan huruf-huruf berikut ini.
1 ya lam mim nun. 2 ya nun mim wawu ro wawu ba nun alif kha ain ha. Oke. Yang merupakan huruf-huruf idgham bi gunnah. Ya. Yang mana huruf idgham bi gunnah? Ini 1 salah ya. Yang betul apa? 2. Ya nun mim wawu disingkat yanmu. Ya, ini 2 yang betul. Jadi idgham bi gunnah itu hurufnya ya nun mim wawu. Kalau bila gunnah hurufnya lam dan ro. Baik, kita lanjut nomor terakhir. Ya, nomor terakhir. Oke. Huruf-huruf idgham ada 6 huruf. Terdiri dari ya huruf idgham ya, baik bi gunnah maupun bila gunnah itu ada 6. Coba mana yang betul? Ini jawabnya ini. Salah ternyata. Yang betul apa? Ada 4 huruf idgham bi gunnah dan 2 huruf idgham bila gunnah. Jadi ini mestinya ya. Tapi ini sayang dia yang dipilih ini. Oke. Baik. Itulah soal-soal yang telah kita pelajari ya. Semoga nanti dengan mengulang-ulang dan mendalami materi-materi tertentu ya, semangat terus pokoknya. Saya yakin anak-anak semuanya akan mendapatkan nilai terbaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.